Selanjutnya saya akan menerangkan tentang membangun struktur organisasi. Membangun struktur organisasi sangatlah diperlukan dalam manajemen yang mengelola organisasi manapun. Begitu pula dalam manajemen syariah. Struktur organisasi mencerminkan pengalokasian tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing orang yang ada dalam suatu organisasi. Bagaimana gambaran struktur organisasi dan manajemen syariah itu dapat dipahami dari firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 165 yang berbunyi, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum, yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Dalam ayat tersebut dikatakan Allah meninggikan seorang di antara yang lain beberapa derajat. Ini artinya untuk kehidupan dunia pun manusia yang satu dengan manusia yang lain itu tidak sama. Dengan demikian sesungguhnya struktur dalam organisasi itu sunatullah. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa kelebihan yang diberikan itu merupakan ujian dari Allah bagi mereka yang menduduki struktur tersebut, dan digunakan untuk apa kedudukannya dalam struktur tersebut. Manajer yang baik akan menggunakan struktur itu untuk kemudahan ia memberikan pelayanan, bukan untuk pengorganisasian. Selanjutnya ada bagan organisasi. Bagan organisasi merupakan gambaran dari struktur organisasi yang memperlihatkan susunan fungsi-fungsi departemen-departemen atau posisi-posisi yang menunjukkan hubungan di antaranya. Bagan organisasi menggambarkan aspek-aspek struktur organisasi sebagai berikut. Yang pertama, pembagian kinerja. Kedua, rantai perintah. Yang ketiga, tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Yang keempat, pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. Dan yang terakhir ada tingkatan manajemen. Yang selanjutnya ada departementasi. Ada beberapa cara bagi organisasi untuk memutuskan pola organisasi yang akan digunakan untuk mengelompokkan kegiatan yang bermacam-macam. Salah satu di antaranya adalah yang disebut departementasi. Bentuk-bentuk departementasi dikelompokkan atas dasar fungsi seperti pemasaran, akuntansi, produksi, keuangan, dan sebagainya. Dan yang kedua ada produk atau jasa seperti mesin cuci, lemari es, televisi, radio, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada wilayah seperti Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Dan yang keempat ada proses seperti pemotongan, perakitan, packing, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya ada jenis pelayanan seperti kelas bisnis, ekonomi, turis, dan sebagainya. Contoh bagian organisasi yaitu seperti yang ada di gambar berikut. Selanjutnya ada koordinasi. Kata koordinasi merujuk kualitas kerja dari kolaborasi lintas departemen atau bagian dari suatu organisasi. Tanpa ada koordinasi, suatu departemen dari sebuah organisasi tidak akan bertindak dalam kesesuaian dengan departemen yang lain, dan bahkan bisa menimbulkan masalah dan konflik. Koordinasi diperlukan untuk mencegah ego departemen dan lebih pada bagaimana memahami kepentingan bersama untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam pengertian yang lebih komprehensif, koordinasi berarti proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efisien. Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan kerja pelaksanaan tugas organisasi. Contoh yang mudah untuk memahami koordinasi ini adalah dengan melihat dan memahami hubungan kerja suatu industri
yang pekerjaannya bersifat segmen atau berurutan. Misal perusahaan itu akan memproduksi barang jadi. Departemen-departemen yang ada dalam perusahaan manufaktur tersebut sebelum memutuskan jadwal produksi lebih dahulu mengadakan koordinasi menyusun jadwal kegiatan departemen-departemen yang bersifat berurutan. Kalau misalnya produksi akan dilaksanakan bulan Juli tahun 2011, maka antar departemen harus dalam perusahaan manufaktur itu harus bersama terkoordinasi menyusun jadwal-jadwal yang segmen atau berurutan seperti nampak dalam gambar berikut. Dari gambar tersebut kita dapat memahami ketika bagian produksi sudah perusahaan menetapkan jadwal produksi pada bulan Juli 2011, maka segera diikuti dengan dapat dikoordinasi untuk memastikan kegiatan-kegiatan yang bersifat berurutan dapat berjalan dengan lancar bersama penyepakati. Yang pertama, bagian perbekalan sudah siap menyediakan bahan-bahan pada bulan Juni 2011. Yang kedua, bagian packing dan gudang siap melaksanakan tugas pengepakan dan penyimpanan sementara pada bulan Agustus. Yang ketiga, dan bagian pemasaran siap beroperasi memasarkan mulai bulan September 2011 dan seterusnya. Dalam praktiknya koordinasi sering terjadi tidak berjalan mulus, ada saja masalah, kendala dan sebagainya, sehingga memerlukan keseriusan seorang pemimpin atau manajer untuk menanganinya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.